teman-teman semua. Hari ini kayaknya nggak usah pembukaan deh. Ya udah deh, langsung aja. Tuh, 2, 3. Ketahanan pangan itu bukan cuma soal punya makanan aja, tapi ini soal ketersediaan, keterjangkauan harga, dan juga akses pangan. Hari ini, saya dan teman-teman saya akan mengunjungi pasar dan melihat langsung bagaimana kondisi dari ketahanan pangan kita. Apalagi budaya dari masyarakat Indonesia ini sangat kental ya, bahwasannya kalau belum makan nasi, ya belum kenyang. Nah, sekarang kita akan mengupas apakah kebiasaan tersebut berdampak pada kondisi ketahanan pangan kita. A few moments later. Pasar tradisional adalah salah satu indikator nyata yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan dari negara kita. Karena dari sinilah kita dapat melihat berbagai macam perubahan harga, ketersediaan barang, dan juga pola konsumsi masyarakat. Umumnya, masyarakat di Indonesia ini menjadikan beras sebagai bahan pangan pokok atau bahan pangan utama mereka. Padahal ketika adanya satu ketergantungan pada satu komoditas yang tinggi, itu akan menyebabkan ketahanan pangan kita menjadi sangat rapuh. Padahal di negara kita memiliki banyak sekali bahan pangan sebagai alternatif lain selain nasi, dengan adanya singkong, kentang, dan juga umbi-umbian, serta sagu. Dan semua bahan pangan ini bisa menjadi sumber karbohidrat alternatif. Namun karena permintaannya dari masyarakat yang rendah, dan seringkali masyarakat Indonesia selalu menjadikan nasi sebagai satu-satunya makanan pokok yang sah. Ayo, sebagai bentuk ketahanan pangan, karena di sini nggak ada daging-dagingnya, kamu makannya singkong ya, Meng? Kata kucingnya oke. Oke, Meng. Meng. Nih, Ya siap. kentang tuh setiap hari permintaannya makin naik apa turun? Wih, kentang mesti setiap hari standby terus neng. Biasa. Biasanya Pesanan paling ya. pesanan biasanya. Paling MBG Oh, buat orang hajatan selamatan. tapi biasanya kentangnya tuh diolah jadi makanan kan, kayak kentang balado gitu ya, bukan dijadiin makanan pokok ya. Buat stik bisa, buat jualan lagi dianya bisa. Gitu. Buat setik apa? Ya buat biasa kah? Buat apa ya? Kayak crispy gitu. Oh, snack ya, Nah, jajanan. gitu iya. Berarti di sini orang-orangnya nggak makan kentang sebagai makanan pokok. Bila biasa makan lah neng. Sendiri punya prinsip ini nggak, kalau nggak makan nasi sama dengan belum makan. Atau kalau Andri mah biasa aja. Kalau ada mah dimakan terus. Tapi kalau misalkan nasinya diganti kentang, fine-fine aja apa harus nasi gitu. Bila masih campur lah. Oh. Ya kentang ya nasi ya neng ya. Masa kentangnya aja. Berarti enggak, maksudnya kalau misalkan makan nasinya diganti kentang terus nanti lauknya tetap pakai ayam gitu, nggak apa-apa. Gak apa-apa harus? campur. Berarti nggak harus nasi sebagai makanan pokok. Enggak. Oke, makasih ya. Saya dengan Ibu siapa? Sinta. Ibu Sinta, kalau untuk makan sehari-hari tuh makanan pokoknya lebih ke nasi ya? Iya, nasi. Tapi kalau misalkan nasi itu diganti, Ibu tuh keberatan apa kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting karbohidratnya terpenuhi? Kalau saya sih kalau misalkan belum makan nasi kurang pas gitu. Oh, berarti ini ya prinsip belum makan nasi belum makan ya? Berarti kalau misalkan nasinya diganti dengan kentang atau singkong gitu masih belum terbiasa ya? Lebih enak nasi sih kalau menurut saya mah. Ya udah. Tapi tempatnya di sini apa? Pindah asal di sana ya, gusur kan. Oh, awalnya di sana. Di sana dia. Berarti ini kios baru dong. Ini baru di sini. Di pasar lama dulu. Apa di Royal Situ? Waktu itu kita di pasar lama. Pasar lama ya. Ya, berambil gusur pasar lama ya. Pindah ke situ di Pandean, bukan terminal Gunung Sari asal. Tapi
konsumen ibu pada tahu kalau pindah ke sini apa? Orang pada yang meninggal, nggak ada yang pada kerja di Arab gitu. Nggak ada Hmm. yang tahu gitu. Nggak tahu semua lah gitu. Oke. Jadi beberapa minggu ini beras tuh naik apa turun sih bu harganya? Atau stabil bu? Tapi Stabil ya. Kisaran berapa sih bu harganya? Berapa puluh ribu per ini? kalau yang ini belum sekarang stopet 60 seliter Hmm. 10.000. Yang bagus tuh 15, yang sedang tuh 12, ada yang 13. Tapi kalau misalkan harga berasnya lagi naik, biasanya pembeli itu makin dikit apa masih sama di ibu sendiri? Banyak kalau kalau naik mah. Tetap banyak ya? Nggak ada beras soalnya. Berkurang kan ya. Kalau banyak beras tuh turun kan. Sedikit orang yang beli kan ada bantuan segala itu. Oh, benar. Jadi, yang beli itu kurang gitu. Pembeli. Justru kalau naik malah Pak, kalau harganya naik malah makin rame ya? Rame. Makin banyak pembeli gitu. Ibu, sebagai penjual beras, ibu lebih pilih lebih pilih nasi atau karbohidrat lainnya bu, kayak kentang, terus ubi gitu, Kopi. buat buat makan sehari-hari. Mending beras. Mending beras ya, Iya. mending nasi. Oh. Tapi kalau semisal adanya cuma ubi dengan lauk yang lain, ibu bakal tetap pilih beras berarti. Lah beras sama lauk kan, kopi sama lauk nggak beda deh. Oh iya. Oke, kasih ya bu. Ya. Jadi gimana kesimpulan dari ibu-ibu beras tadi? Jadi ternyata aku baru tahu kata ibu-ibu itu kalau harga beras lagi naik, ternyata pembeli itu permintaannya tuh makin banyak karena saat harga beras naik, pasokan beras tuh justru malah sedikit kan. Yang dimana orang-orang tuh malah mencari-cari beras. Jadi berlomba-lomba ke tukang beras buat beli beras. Sedangkan kalau harga beras lagi murah, itu tandanya pasokan berasnya lagi banyak dan justru malah banyak orang yang bagi-bagi beras sebagai sembako gitu, teman-teman. Gitu. Oh jadi gitu ya? Saya baru tahu saya. Sebelumnya saya sama Bapak siapa? Pancop. Pancop. Pancop sendiri kalau misalkan nggak ada nasi gitu lebih mending puasa ya. Tadi apa bisa makan pakai kentang, bisa pakai singkong atau pakai ubi-ubian atau pakai roti mungkin. Ya kalau lagi nggak ada nasi mungkin makan singkong saya nyarinya. Singkong ya. Singkong yang lebih banyak di kebun soalnya. Oh. Apa? Singkongnya tuh diolah kayak gimana Ya, direbus ya. digoreng gitu. Oke. Terus dibikin ketimus. oh iya, tapi Bapak sehari-hari tuh makanan pokoknya tuh pasti nasi ya, nggak pernah Makan nasi. ganti-ganti Nggak makanan pernah. lain. Berarti kalau belum makan nasi belum makan ya? Belum. Kalau misalkan harga berasnya lagi naik tetap beras ya? Tetap beras. Tetap Tetap beras. nasi. Tetap nasi. Nah, Oke. itu makanan pokok sih. Dah, udah sih itu aja Bapak. Ibu makasih ya. Jadi salah satu olahan singkong yang bisa dijadikan alternatif pangan lain namanya apa Bu? Ketimus ya? Ketimus itu olahan dari singkong guys. No. 2000. Yap, seperti yang sudah kalian lihat, di balik ramainya pasar dan beragam pangan pilihan yang bisa kita jadikan alternatif lain selain nasi, ya. Ada satu pertanyaan penting, apakah kita dapat benar-benar bisa memanfaatkan potensi pangan yang kita miliki? Karena dari masyarakat Indonesia ini rata-rata ya, seperti tadi yang sudah dibicarakan oleh ibu-ibu pedagang beras dan ibu-ibu sebagai pembeli juga, itu juga bilangnya mereka dominan memilih nasi sebagai bahan pangan pokok utama ya daripada harus menjadikan sumber karbohidrat lain itu. Maaf emang rame ya namanya juga pasar. Disinilah tantangan mulai terlihat. Padahal upaya diversifikasi pangan ini sudah lama dikenalkan.
Namun, perubahan perilaku dari masyarakatnya masih berjalan sangat lambat. Dan ketika beras dijadikan sebagai satu-satunya makanan pokok utama bagi mereka, gangguan kecil pada pasokan bisa berdampak besar pada harga dan stabilitas pangan nasional. Ketahanan pangan itu bukan hanya urusan bagi pemerintah saja, tetapi dari kita sendiri, konsumen, pedagang, distributor, mempunyai perannya masing-masing untuk menjaga ketahanan pangan kita.